Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Sufika Hardianti Rahman, NIM 2018-031. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi hukum ekonomi bisnis mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebelumnya, saya minta maaf kalau saya menjelaskannya sedikit terbata-bata karena di sini saya juga belajar. Yang pertama mengenai kepailitan, pengertian dan dasar hukum. Pengertian kepailitan adalah kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Nah, debitur sendiri adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Nah, dasar hukum kepailitan sendiri itu ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan ada pada bab 2. Nah, syarat-syarat untuk kepailitan. Oh, maaf, asas utama UU kepailitan. Yang pertama, ada cepat. Proses kepailitan lebih sering digunakan oleh pelaku usaha sehingga memerlukan waktu yang cepat. Yang kedua, ada adil. Adil di sini melindungi kreditor dan debitur yang beritikat baik serta pihak ketiga yang tergantung dengan usaha debitur. Yang ketiga, ada asas terbuka. Di mana keadaan insolven suatu badan usaha harus diketahui oleh masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek yang negatif di kemudian hari. Yang terakhir ada efektif, yaitu keputusan pengadilan harus dapat dieksekusi dengan cepat, baik keputusan penolakan permohonan pailit, keputusan perdamaian maupun keputusan PKPU. Jadi asas utama UU kepailitan ini ada 4, yaitu cepat, adil, terbuka, dan efektif. Nah, berikutnya syarat-syarat untuk kepailitan. Yang pertama, seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu utang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan. Yang ketiga, pernyataan pailit oleh peradilan niaga. Yang keempat, minimal suatu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat itu ada pengurusan harta pailit. Nah, pengurusan harta pailit ini dilakukan oleh seorang curator. Curator ini merupakan pengampu. Ialah seorang yang suatu badan yang diserahi tugas menggantikan atau mengurus kepentingan seseorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Nah, sesuai dengan tugas dan kewenangannya, curator ini berpengaruh dalam harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan para kreditor. Jadi kewenangan dari kurator ini ada 2, yaitu melindungi pihak debitur dan melindungi kepentingan kreditor. Yang kelima, pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Nah, ada beberapa pihak yang dapat mengajukan kepailitan kepada debitur. Yang pertama, Kejaksaan untuk Kepentingan Umum. Yang kedua, Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kiring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Nah, yang keempat ada Menteri Keuangan. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di dalam bidang kepentingan publik. Nah, selanjutnya ada pihak yang dapat dijatuhkan pailit. Nah, pihak yang dapat dijatuhkan pailit ini diantaranya orang atau perorangan, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum, terus perseorangan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Nah,
Yang terakhir ada berakhirnya kepailitan. Berakhirnya kepailitan itu ada beberapa cara berakhirnya kepailitan. Yang pertama, pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul curator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran utang. Yang ketiga, pemberesan. Yang keempat, perdamaian. Nah, masuk kepada penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Nah, apa itu penundaan pembayaran? Nah, penundaan pembayaran merupakan prosedur hukum yang memberikan hak kepada setiap debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa dia tidak dapat melanjutkan utang-utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada debitur. Nah, dasar hukumnya sama seperti kepailitan ada di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu bab 3. Nah, berakhirnya PKPU. Berakhirnya PKPU ada pada pasal 255 ayat 1 huruf A sampai F. Yang pertama, debitur selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya. Yang kedua, debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya. Yang ketiga, debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1 yaitu undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Nah, yang keempat, debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur. Nah, yang kelima, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang keenam, keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap kreditur pada waktunya. Nah, apa sih perbedaan kepailitan dan PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang? Nah, yang pertama itu perbedaannya ada pada upaya hukum. Nah, pada kepailitan, putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijatuhkan kasasi ke Mahkamah Agung. Ini terdapat pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Nah, selain itu, terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ini ada di pasal 14 Undang-Undang Kepailitan. Nah, sedangkan pada PKPU, upaya hukumnya itu terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Ini ada di pasal 235 ayat 1. Nah, yang kedua, kewenangan debitur, mengenai kewenangan debitur. Pada kepailitan, kewenangan debitur sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai dan mengelola kekayaannya termasuk dalam harta pailit. Ini ada di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Nah, sedangkan pada PKPU, debitur masih dapat melakukan pengurusan terhadap hartanya selama mendapatkan persetujuan dari pengurus. Ini tercantum dalam pasal 240 Undang-Undang Kepailitan. Nah, yang selanjutnya ada jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu penyelesaian dalam kepailitan yaitu setelah diputuskannya pailit oleh pengadilan niaga, tidak ada batas waktu tertentu untuk penyelesaian seluruh proses kepailitan.
Sedangkan dalam PKPU, penambahan waktu tidak boleh melebihi 270 hari, serta putusan PKPU setelah putusan PKPU diucapkan. Ini tertera pada pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepailitan. Nah, selanjutnya yang melakukan pengurusan harta debitur pada kepailitan, seperti yang saya jelaskan sendiri, harta pengurusan debitur itu diurus oleh kurator. Hal ini tercantum pada pasal 1 angka 5 dan pasal 15 ayat 1 serta pasal 16 Undang-Undang Kepailitan. Sedangkan untuk PKPU, yang melakukan pengurusan harta debitur adalah pengurus. Hal ini tercantum pada pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Kepailitan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai kepailitan dan PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.